Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, hamabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah cerita dari seorang ustadz, bahwa ada orang yang dahulunya itu sangat benci dengan orang-orang yang dijuluki Salafi Wahabi, ya. Tapi memang kalau kita menyimak cerita dari ustadz ini menjadi bukti bahwa orang yang mereka benci dengan Salafi Wahabi, rata-rata mereka itu ya hanya termakan framing-framing, ya, termakan berita-berita hoax, ya, termakan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka ketika syariat Islam ini benar-benar ditegakkan di negeri kita, ya. Padahal kalau kita menyimak ceramah-ceramah dari para asatidz Salafi, itu jauh sekali dari fitnah-fitnah yang beredar, ya, yang katanya Salafi Wahabi itu takfiri, radikal, intoleran, mudah mengkafirkan orang, meneraka-nerakakan orang, ya, kemudian mengajarkan untuk menjadi toloris, ya. Pokoknya fitnah-fitnah yang dilontarkan terhadap dakwah sunnah, terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah itu luar biasa. Padahal dalam realitanya, ya, kita ini kan dulunya ya sama ahlul bid'ah juga, kita kental juga dengan bab-bab syirik dan kemaksiatan, ya. Mungkin sebagian ada yang sampai terjerumus dalam bab-bab kesyirikan. Tapi setelah mengenal dakwah sunnah, itu kan luar biasa, ya. Kita merasa tauhid kita alhamdulillah lumayan kenceng, ya. Kita anti dengan yang namanya kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, ya. Kita bisa meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, ya. Coba sajalah orang kalau sudah ikut dakwah sunnah, ya, minimal mereka malu untuk berbuat kemaksiatan secara terang-terangan yang mungkin di kalangan masyarakat dianggap biasa, ya, seperti bermusik, kemudian ngudut, ya kan, membuka aurat, ya, itu kan dianggap biasa di masyarakat kita. Cuma kalau orang yang sudah ngaji, mereka sudah mulai malu untuk ngudut di hadapan umum, membuka aurat, ya, kemudian malu tidak sholat berjamaah ke masjid, ya, malu ngeluarkan kata-kata kasar, kotor dan sebagainya, ya. Yang jelas, ya, kita merasakan sendirilah, ya, bagaimana dulu kita sebelum ikut kepada dakwah sunnah yang dijuluki Salafi Wahabi, dengan setelah kita ikut dakwah sunnah, dakwah yang dijuluki Salafi Wahabi, ya. Insya Allah kita bisa merasakan dampak yang sangat positif, dampak yang cukup baik, ya. Tapi herannya, ya, fitnahnya itu luar biasa, ya. Coba kita simak, ini ada cerita dari Ustadz. Ya, ada orang yang dulunya sangat benci dengan Salafi Wahabi, akhirnya mengikuti dakwah yang dijuluki Salafi Wahabi. Kisah hijrah dari seorang yang sangat membenci orang-orang yang dikategorikan oleh mereka Wahabi. Orang-orang yang memakai celana di atas mata kaki, mereka katakan Wahabi. Orang-orang yang memanjangkan jenggotnya, mereka katakan Wahabi. Orang-orang yang berniqab, bercadar, mereka katakan itu istrinya Wahabi, adiknya Wahabi, anaknya Wahabi. Baik, kalau memang itu yang menurut Anda baik, dengarkan kisah seorang ini yang kemudian dia sangat membenci orang-orang tersebut yang katanya ahlu sunnah. Dia katakan itu berlebihan, itu israf, itu arabisasi dan seterusnya. Bagaimana Allah menyentuh dia dengan hidayah, saudara? Allah jadikan anaknya penuntut ilmu. Dia masukkan ke pesantren, anaknya bertemu dengan ustaz yang kemudian pemahamannya salaf. Bapaknya masih dengan pemahaman yang sama. Sampai-sampai kemudian ketika bapaknya sudah mengatakan anaknya sudah memotong celananya, memanjangkan jenggotnya, berpemahaman seperti pemahaman yang menurut mereka, menurut dia Wahabi, dia katakan, mulai sekarang kamu keluar dari sekolah ini. Anak tetap anak, sam'an wa ta'ah, dengar dan melaksanakan. Keluar. Anda tahu, lalu kemudian dimasukkan anaknya ke sekolah umum. Anaknya masuk, sam'an wa ta'ah, bakti saja kepada orang tua. Dia masuk,
sekolah umum yang perempuan laki-laki bergabung dan seterusnya. Dia ikuti dan dia menjadi ranking nomor 1 di sekolah dia. Sehingga akhirnya kemudian dia diutus oleh sekolahnya untuk perlombaan olimpiade. Dia ikut perlombaan mewakili sekolah dengan stylenya yang lama. Satu saja yang dia tidak ubah, satu saja yang dia tidak ikuti orang tuanya. Apa? Stylenya, pemahamannya. Gurunya jadi respect. Sebahagian teman yang mengikuti, bahkan dia membuat kajian. Dia membuat kajian di SMA-nya. Dia membuat kajian. Tidak segan-segan dia membuat kajian. Di beberapa kali percakapan dengan gurunya, dia tidak segan-segan memberi nasihat. Meskipun terkadang dia mendapatkan celaan, hinaan, cobaan, dan seterusnya, itu biasa menurut dia. Dia katakan, inilah tantangan saya, berbeda ketika saya di pesantren. Dia lalui. Sampai dia masuk fakultas kedokteran terbaik di universitas terbaik di daerah dia, di Jawa Tengah. Lulus di fakultas kedokteran, jalur undangan. Hafalannya 30 juz, saudara. Anda mau tahu, orang yang seperti ini dia bertahan demi ayahnya. Bagaimana ayahnya tidak menangis ketika ayahnya mendapatkan anaknya lulus di fakultas kedokteran, dan dengan style yang sama lalu kemudian ayah mengatakan, coba ajarkan aku sedikit saja apa yang kau ketahui tentang pendeknya celanamu, panjangnya jenggot. Belum menjelaskan, anak sudah menangis lalu mengatakan, jangan-jangan ini adalah pintu hidayah Allah untuk ayah. Dia bukakan hadisnya dalam Sahih Bukhari, dia bukakan hadisnya tentang bagaimana celana yang di bawah mata kaki atau kain yang berada, dia bukakan hadisnya. Dengan santun dia mengajar, dengan khas Jawa Tengahnya dia mengajar. Orang Solo, dia cerita. Belum selesai satu hadis, ayahnya sudah menangis. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, saya selama ini salah. Belum selesai satu hadis di Sahih Bukhari. Sebelum dia buka jelaskan tentang hadis Sahih Bukhari, dia cerita panjang bagaimana perjalanan Imam Bukhari mengumpulkan hadis dan bagaimana pengakuan ulama tentang kesahihan, kebenaran hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Dan kemudian ayahnya menangis. Belum masuk tentang masalah jenggot, baru tentang masalah kain. Ayahnya sudah menangis lalu mengatakan kepada, ajarkan aku agama ini. Anak itu hanya mengatakan satu, ayah, agama ini adalah agama dalil. Sederhana saja ayah, ada dalilnya, kerjakan, tidak ada, tinggalkan. Semenjak itu, setiap kali ayahnya ingin melakukan sesuatu, dia menanyakan kepada anaknya, nak, saya mau begini, saya akan seperti ini, bolehkah, ada dalilnya, nak? Anaknya langsung mengatakan, buka. Imam Bukhari dikatakan seperti ini, ayah. Hadisnya seperti ini, ayat Al-Quran mengatakan seperti ini, ayah. Maka kemudian setelah itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, justru ayahnya adalah orang yang sangat hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Sumber hidayah itu kita tidak tahu. Terkadang Anda harus merelakan sesuatu yang Anda cintai untuk sesuatu yang lebih baik, karena Allah Maha mengatur. Anak yang tadinya sudah betah di pesantren masih ingin hidup di pesantren karena ayahnya yang tidak senang dengan dakwah tersebut mencabut dirinya. Dia kalau mau berontak, apa gunanya? Akhirnya tidak berbakti kepada orang tua dan tidak mendapatkan keridhaannya. Dia mengalah, dia tinggalkan pesantren, ustadz-ustadz yang dia cintai demi sebuah perubahan. Dan Anda tahu perjalanan dia tidak mudah. Dia harus masuk SMA 3 tahun di sana.
berikhtilaf dengan wanita. Bagaimana sulitnya dia memahamkan orang-orang. Di saat yang lain celananya menjulur ke bawah, di saat yang lain tidak berjenggot. Anda bisa pahami bagaimana susahnya orang bertahan di keadaan seperti ini. Alumni pesantren masuk SMA umum, bayangkan bagaimana keadaan. Tidak terhitung berapa banyak cobaannya, berapa banyak caci makiannya. Bertahan sampai kemudian orang mengakui siapa yang baik, siapa yang buruk. Kecerdasan itu lahir bukan hanya karena kepintaran yang engkau bawa dari lahir, tetapi kecerdasan itu lahir karena ketakwaanmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran, maka Allah akan mengajarimu. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bertakwa. Selesai masalah. Selesai urusan duniamu, kelar urusan akhirat. Ya, itu kisah yang sangat luar biasa ya. Dan memang kami sendiri menemukan ada beberapa kisah yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut ya. Ada beberapa teman kami yang dulu di awal-awal mereka mengenal dakwah sunnah ya, mereka dibenci sama keluarganya. Bahkan dibenci dengan orang tuanya. Dianggap pemahamannya aneh lah ya. Ya karena ya jauh berbeda dengan apa yang ya selama ini diketahui oleh masyarakat umum ya. Masyarakat umum ya kental dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, kemaksiatan yang mereka nggak menyadari bahwa itu semuanya adalah melanggar syariat Islam ya. Perayaan Maulid Nabi, tahlilan, ya perayaan Isra Mi'raj ya, kemudian ya yasinan malam Jumat rutinan itu ya. Masyarakat menganggap itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali di antara mereka yang meskipun melaksanakan acara-acara yang seperti itu, mereka nggak menjalankan kewajiban yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh sholat 5 waktu, menutup aurat, banyak yang nggak mengerjakan. Tapi untuk acara-acara bid'ah, seolah-olah itu lebih penting daripada sesuatu yang jelas-jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk ke dalam rukun Islam. Sholat. Ya, kan banyak orang yang mereka nggak sholat, tapi acara-acara bid'ah mereka jalankan semuanya dan mereka menganggap ya mereka berada di atas kebenaran. Sementara orang yang nggak mengikuti acara-acara bid'ah, meskipun melaksanakan yang jelas-jelas itu kewajiban bahkan rukun Islam, mereka anggap aneh. Ya, orang yang nggak menutup aurat, orang yang nggak sholat, ya asalkan tahlilan, yasinan, maulidan, ya mereka anggap itu nggak aneh pemahamannya. Tapi kalau ada orang yang melaksanakan sholat, menutup aurat, ya, tidak mau bermaksiat dengan bermusik, merokok dan sebagainya, mereka anggap pemahamannya aneh karena nggak mau acara tahlilan, yasinan, maulidan dan sebagainya. Ya, kemudian dari beberapa orang yang kami temui yang kisahnya mirip itu, memang di awal-awal keluarganya menentang karena dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar ya. Tapi lama-kelamaan orang tuanya melihat perubahan yang ada pada anaknya itu luar biasa. Adabnya semakin baik, akhlaknya semakin baik ya. Yang tadinya ya bicara itu mulutnya ya bebas mengeluarkan kata-kata itu lebih terjaga. Yang tadinya ngudut ya udutnya ditinggal. Yang tadinya hobi bermusik, musiknya ditinggal. Yang tadinya mau berjudi, judinya ditinggal ya, yang tadinya mabuk, mabuknya ditinggal. Akhirnya orang tuanya menyadari ternyata anak yang aku nilai perubahannya aneh ya, tidak seperti umumnya di masyarakat, kok dipikir-pikir malah semakin baik anakku ya. Akhirnya orang tuanya ya ikut juga ke pengajian anaknya, dan itu ya ada beberapa teman kami yang mengalami. Akhirnya alhamdulillah keluarganya sekarang ikut ngaji semua. Dan akhirnya yang tadinya nggak nutup aurat ya nutup aurat, yang tadinya hobi bermusik jadi nggak suka musik lagi, lebih suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, lebih suka mempelajari agamanya ya. Kemudian rajin ke majelis ilmu ya.
Ya, kami lihat banyak yang seperti itu, ya. Jadi kisahnya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, ya. Ya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang faham dengan dakwah sunnah, ya, tidak termakan fitnah, ya, dan akhirnya mereka mengikuti dakwah sunnah, dakwah yang selama ini ya dijuluki, di framing, difitnah dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.